Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sudah menjelang akhir Ramadan dan ada kewajiban yang mengiringi kewajiban kita menjelang akhir Ramadan, yaitu menunaikan zakat fitrah. Sebagaimana dalam video sebelumnya sudah kita kupas bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, tua dan muda, besar dan kecil, bahkan orang merdeka maupun hamba sahaya sekalipun yang kehidupannya miskin, dia juga tetap berkewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini merupakan kewajiban yang mengiringi kewajiban kita melaksanakan ibadah saum Ramadan, dan di antara fungsi zakat fitrah adalah membersihkan jiwa kita, menyempurnakan puasa kita dari segala kekurangan-kekurangan yang ada, dan juga yang kedua adalah supaya kita memberikan orang-orang yang fakir miskin agar di hari raya Idul Fitri mereka bisa berbuka. Karena hari raya Idul Fitri artinya Aid, hari raya Fitri artinya berbuka, maka pada hari itu semua orang itu harus berbuka puasa. Mereka harus makan, mereka harus senang, mereka harus happy. Dan oleh karena itulah jangan sampai ada satu orang fakir miskin pun di hari raya Idul Fitri yang mereka tidak memiliki makanan, jamaah. Itulah sebabnya kita diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan zakat fitrah agar mereka orang-orang yang fakir miskin bisa berbuka puasa, bisa makan dan minum di hari yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam tersebut. Tetapi kadang ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada satu kondisi di mana kita atau mungkin keluarga kita atau mungkin tetangga kita ataupun mungkin orang lain, karena asyiknya dia berpuasa, asyiknya dia ibadah, asyiknya dia dengan segala sesuatu yang memang dianjurkan di bulan Ramadan ini, sehingga dia terlewat untuk menunaikan zakat fitrah. Bagaimana hukum dengan orang yang seperti ini? Orang yang terlewat dari menunaikan zakat fitrah karena dia lupa, yang pertama adalah dia harus beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun berarti dia telah melalaikan salah satu kewajiban mendasar bagi orang yang beriman dalam menjalankan ibadah saum Ramadan yang harus disempurnakan dengan zakat fitrah, dan kemudian dia lalai atau melupakan membayar zakat fitrah tersebut. Maka dia harus beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubat dengan taubatan nasuha, serta berjanji sedemikian rupa agar tahun depan tidak pernah terulang kembali, jemaah. Karena sungguh kalau bahasa kitanya, orang yang terlewat menunaikan zakat fitrah sungguh terlalu, jemaah. Karena di saat semua orang juga sering diumumkan di media, diumumkan di masjid dan lain sebagainya, namun dia kemudian terlupa. Namun namanya orang lupa, jemaah. Kadang-kadang orang memakai kacamata saja dia lupa bahwa kacamatanya sedang dia pakai, dan dia mencari-cari kacamata di tempat yang lain. Maka oleh karena itu dia harus beristighfar dan bertaubat kepada Allah, dan harapan Allah mengampuni dosa dia. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman kepada kita, Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengazab kami jika kami melakukan satu kesalahan, atau jika kami melupakan atau terlupa melakukan satu kewajiban. Maka yang pertama istighfar dan taubat kepada Allah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, meskipun dia sudah terlupa, dia tetap harus mengeluarkan beras ataupun makanan pokok ataupun nilainya berupa uang senilai dengan zakat fitrah yang harus dia keluarkan. Meskipun ketika sudah lewat waktunya, sudah melaksanakan sholat Id, dia tidak lagi menjadi zakat fitrah, tetapi menjadi infak sodakoh biasa saja kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Tetapi tetap harus dia tunaikan sebagai tebusan dia atas kesalahan yang dia lakukan, yaitu lalai dalam menunaikan zakat fitrah. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah ulama berbeda pendapat terkait dengan apakah dia tidak menunaikan zakat fitrah itu harus diqadha di tahun berikutnya atau tidak. Ulama yang pertama mengatakan dia tidak perlu mengqadha untuk menunaikan zakat fitrah di tahun sebelumnya, karena kewajiban itu melekat pada dirinya di tahun yang ini, dan dia pun sudah bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, bahkan dia menembusnya dengan berinfak sodakoh senilai dengan zakat fitrah. Tapi ulama yang kedua mengatakan lebih aman, lebih baik adalah di tahun berikutnya dia mengqadha menunaikan zakat fitrah, meskipun di tahun yang kemarin dia sudah juga membayarnya dengan sodakoh senilai dengan zakat fitrah. Hal ini karena tahun yang lalu kewajibannya masih belum gugur, harus ditunaikan di tahun yang berikutnya, sehingga dengan demikian dia juga merasa lebih aman
bahwa tahun lalu tidak menunaikan, maka tahun sekarang ditunaikan, didobel dengan kewajiban tahun yang sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dia, menerima zakat fitrah dia, dan juga membersihkan puasa dia di tahun ini maupun tahun lalu yang terlupa dalam menunaikan zakat fitrah. Maka mumpung sebelum kita mengakhiri bulan Ramadan, jamaah, mari kita tunaikan zakat fitrah ini. Dan terakhir adalah bahwa istilah zakat fitrah ini merupakan istilah Indonesia yang sesungguhnya maksud dan makna utamanya adalah zakat fitri sebagaimana disebutkan dalam hadis. Adapun mungkin ada yang membedakan antara fitrah dengan fitri, menurut saya itu adalah perbedaan istilahi saja, tidak perlu dipanjang lebarkan, karena ketika masyarakat Indonesia mengeluarkan dan menyebut zakat fitrah, maka yang dimaksud adalah shadaqatul fitri atau zakat fitri, dan insya Allah keduanya tidak ada masalah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.